Polisi tengah memburu dua tersangka baru dalam kasus backing judi online Kemenkominfo atau kini bernama Kementerian Komdigi. Penyidik juga tengah mendalami perubahan SOP di Kemenkominfo yang memungkinkan para pelaku bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Jangan banyak-banyak. Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya telah mengamankan 11 pegawai Kemenkominfo atau Komdigi dan 4 warga sipil dalam kasus backing judi online. Namun 2 tersangka baru telah ditetapkan, berinisial A dan M, keduanya statusnya masih buron. Backing judi online ini dilakukan oleh tersangka AK dan beberapa rekannya. Mereka sebelumnya tidak lolos seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi. Namun terbit SOP baru hingga memungkinkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan. Polisi telah menelusuri aliran dana kasus ini. Uang tunai setoran dari para bandar judi online disetorkan pada pelaku melalui 2 tempat penukaran uang atau money changer. Dalam kasus ini telah ditetapkan 15 orang tersangka. 11 orang merupakan pegawai Kementerian Komdigi, 4 orang lainnya warga sipil. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara itu, fakta baru terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK diketahui tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kementerian Komdigi. Namun, AK tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang begini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online.
Di antaranya, markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan.